Kita tidak menuduh, jadi ada ketakutan. Oke. Itulah topik hari ini. Ini akan kita kulik lagi pada hari ini. Ya. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada para hoters, kalau Anda misalnya memiliki kasus, silahkan saja kirimkan kasus Anda ke email atau Instagram kami yang alamatnya sudah tertera di layar kaca Anda. Atau juga bisa kirimkan kasus Anda ke Instagram Bang Hotman ya Bang? Apa Bang? IG Hotman Fares Official, terbaik sekarang ini di Indonesia. Tuh. Dan hoters juga bisa menonton tayangan ini secara streaming di metrotvnews.com dan juga melalui medcom.id. Baik, ini adalah topik yang sangat menarik. Ada yang pro bahwa jaring ini harus sepertinya digiring ke bui. Ada juga yang menganggap bahwa kasus ini sepertinya dikriminalisasi, Bang. Dan seperti apa? Sebelumnya kita lihat tayangan yang berikut ini. Jerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE kembali memakan korban. Polisi tetapkan Jering sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian terhadap Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. IDI Bali disinyalir sebagai pelapor atas unggahan Jering di Instagram yang bertuliskan IDI Kacung WHO. Penggunaan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE membuat Jering harus mendekam di dalam jeruji tahanan. Penetapan tersangka dan langsung diikuti penahanan terhadap Jering memunculkan kontroversi. Sejumlah pihak meyakini langkah tersebut sebagai rambu kuning atas menegakkan hukum kepada masyarakat yang memiliki perbedaan pendapat. Lantas, apakah batas dari kritik dan pencemaran nama baik ataupun ujaran kebencian begitu tipis? Seakan bui menanti mereka yang kritis. Ya, karena kita sudah hadir narasumber kita untuk hari ini. Yang pertama itu sudah ada Bang Fahri Hamzah selaku politisi. Selamat datang Bang, dan juga ada Dr. Nasar selaku perwakilan Dewan Pakar IDI, dan juga ada Iwayan Gendoswardana selaku pengacara dari Jering. Dari Pulau Dewata. Jauh-jauh dari Bali ya Bang? Saya mau bacakan dulu apa yang tertulis di sini sebagai awal kasusnya. Apakah ini gara-garanya? Ini katanya ada di Instagramnya Jering. Gini, kalimatnya begini. Gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan rumah sakit seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CP19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering mengaur, kenapa dipaksakan? Kalau hasil tesnya bikin stres dan menyebabkan kematian pada bayi dan ibunya, siapa yang tanggung jawab? Pertanyaan saya, ini benar nih ada di Instagramnya Jering? Oh iya, itu unggahan dari Jering tanggal 13 Juni 2020. Tapi itu kan bahasa di posternya. Kemudian harusnya disambungkan juga dengan captionnya, Bang. Ya, apa itu? Coba. Karena kalau captionnya itu bunyinya adalah bubarkan IDI, saya tidak akan berhenti menyerang Ikatan Dokter Indonesia sampai mendapatkan penjelasan tentang hal ini. Pertanyaan berikutnya, kenapa Jering itu tidak setuju rapid test atau swab atau tes COVID-19? Apa alasannya? Apakah dia lebih hebat dari dokter sehingga dia punya alasan? Justru dia tidak lebih hebat dari dokter, tapi dia menggunakan pendapat dokter, menggunakan pendapat ahli epidemiologis, ahli virologi, ahli sel molekuler, kemudian juga menggunakan pendapat dari Persatuan Rumah Sakit Indonesia. Yaitu mengatakan apa? Persatuan Rumah Sakit Indonesia per 14 April 2020 mengeluarkan surat edaran supaya tidak menggunakan rapid test sebagai syarat layanan kesehatan. Ya. Jadi Jering tidak menolak tidak menolak rapid test sebagai alat kesehatan untuk mendeteksi antibodi, tetapi dia menolak sebagai syarat administrasi. Karena kemudian syarat administrasi bisa jatuhnya pada bisnis. Jering itu setujunya dites pakai apa? Maunya dia apa? Loh, kalau tes rapid untuk antibodi dia tidak masalah. Okay. Kalau tes swab untuk deteksi virus nggak masalah. Tetapi ketika ditempatkan tes itu sebagai syarat administrasi untuk mendapatkan pekerjaan harus dites, untuk layanan kesehatan harus dites, yang kemudian prosedurnya masih kacau. Buktinya caption dia itu, Bang. Jadi unggahan dia itu muncul karena dari sejak di bawah 13 Juni 2020 banyak berita-berita yang muncul adanya ketidakadilan terhadap pasien, terutama ibu-ibu yang melahirkan. Ada bayi yang meninggal, ada ibunya yang... Ketidakadilannya kan rapid test kan cuma sebentar.
ruginya paling berapa? Di mana Bukan, ketidakadilannya? problemnya adalah ketika rapid test mereka kemudian hasilnya reaktif, terjadi penelantaran, sehingga kemudian bayinya meninggal, lambat penanganan. Tapi Atau itu ada kan juga hanya yang tidak sebagian bisa bayar kecil. rapid, akhirnya ibu-ibunya Tapi itu kan melahirkan hanya di luar rumah 1-2 sakit. kasus yang... Bukan soal 1-2 orangnya, Ya. tetapi kan yang diinginkan Jering adalah perbaiki sistemnya. Oke. You sebagai pengacara dari Jering, ada lagi pertanyaan. Hmm. Apakah benar bahwa Jering atau kelompoknya seolah-olah ya, menuduh bahwa corona itu konspirasi, tidak benar kejadian? Apa itu benar? Oh itu salah, Itu itu salah? berita pelintiran. Oh, tidak. Jering itu sedari awal, karena saya selain pengacara juga teman baiknya, teman tukar pikiran, sedari awal dia percaya COVID itu ada. Oke. Jadi COVID itu itulah. ada, hanya saja dia ingin begini. Ya. Narasinya jangan terlalu diseramkan, Ya. masyarakatnya diajak waspada, tetapi kemudian jangan diseramkan setiap hari statistik yang bahasa awam, itu tidak mengerti orang awam. Harusnya waspada, tetapi kemudian tidak narasinya seseram ini gitu Bang. Oke. Waktu klien Anda menerima surat panggilan, kan pencemaran nama baik itu kan melalui ITE kan 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Anda terkejut nggak kok ada pasal 28? Pasal 28 ayat 2 adalah pertentangan individu atau masyarakat yang didasarkan mempertentangkan sara atau golongan. Itu terkejut nggak menerima surat panggilan polisi ternyata ada pasal 28? Gimana itu? Bukan hanya terkejut, terheran-heran, Hah? dan lucu. Satu unggahan yang dibaca komprehensif dia adalah kritik berdasarkan situasi yang kemudian seseorang itu justru berharap pada power dari IDI sebagai organisasi profesi kedokteran satu-satunya di Indonesia yang jauh dari kualifikasi SARA kemudian dikenakan pasal 28 ayat 2. Kalaupun itu dianggap benar, Ya. Anda menganggap kalau ini ya, pasal Ya. berapa yang Ya. harusnya kena? Ya kalau kemudian domainnya adalah pencemaran nama baik, maka dia akan, kalau IT tentu saja pasal 27 ayat 3. Yang ancaman hukumnya 4 tahun, 4 tahun dan tidak bisa ditahan. menahan. Dan menjadi aneh, kemudian dugaannya memang dipasang pasal 28 dan ini tren betul sebetulnya. Jadi Untuk bisa menahan saja. apa suku, agama, ras dan golongan. Antar golongan. Di sini kan diterapkan berarti golongan. Ya. Memang menurut putusan Mahkamah Konstitusi golongan itu diperluas. Diperluas Ya, lagi. Golongan. Tapi kan di sini kan ini tidak dipertentangkan dengan golongan lain. Yang dipertentangkan golongan mana? Nggak ada. Nggak ada. Malah memang kalau dibaca letter luck ID kacung WHO itu kan memang satu kesatuan. Ya. Karena ID memang menjalankan rekomendasi WHO. Kecuali kemudian itu akan membuat ID merasa tercemar kalau ID mengasosiasikan WHO itu buruk gitu. Pertanyaannya memang WHO itu buruk buat ID? Kita juga sudah kehadiran perwakilan dari IDI nih Bang. Ah, Jadi ini mungkin IDI. baiknya ditanya langsung aja. Apakah Pak Nasir. menduga juga nih? Setuju nggak Bapak karena gara-gara ini disebutkan kacung WHO itu pencemaran nama baik atau Ya. penyebaran rasa kebencian mengadu domba antar golongan? Saya akan jawab pertanyaan ini. Ini pertanyaan strategis. Tapi sebelumnya perkenankan saya menyampaikan dua hal. Yang pertama apa yang disampaikan, pandangan, pendapat tentang rapid test atau tentang tata laksana COVID ini oleh siapapun juga warga negara itu sebetulnya dijamin undang-undang. Yang tidak benar itu ketika bicara mengenai rapid kemudian menghujat, membubarkan ID kacung dan sebagainya. Itu kan tidak ada hubungan dengan Menurut rapid Bapak test. itu salah? Salah besar. Salah, oke. Itu tidak benar. Salah, oke. Itu pertama. Ya. Yang kedua, yang harus saya sampaikan bahwa ID ini kan kumpulan dokter, Pak. Ya. Dia organisasi, Ya. organisasi profesi yang Ya. di dalam undang-undang Ya. itu sangat diakui sebagai salah satunya organisasi profesi. Kemudian disebut kacung WHO itu kan sesuatu yang bahwa ada kebijakan negara, ada kebijakan kementerian, ada kebijakan yang menyangkut rapid test dan sebagainya. Itu secara internal juga kita berbeda pendapat, Pak. Bapak harus catat. Sejak 18 Maret, Perhimpunan Dokter Patologi Klinik sudah mengeluarkan edaran. Tidak setuju penggunaan rapid. Tapi rapid ini tidak ada pilihan lain. PCR pada saat itu baru 9 laboratorium. Sangat-sangat terbatas. Ya, karena tidak ada apa-apa, dipakailah rapid ini. Walaupun kita sadar bahwa ini tidak mengungkap diagnostik COVID. Itu pertama. Yang kedua, ID ini, Pak, tidak ada maksud sama sekali membuat orang sengsoro. ID juga dalam kapasitas tidak ingin seseorang itu
ditahan atau diperlakukan dengan upaya paksa yang berlebihan. Sama sekali tidak, Pak. Mungkin ID itu hanya menginginkan ada efek jerah, ada edukasi, ada sesuatu yang bisa membuat kita yang sedang sibuk dengan corona ini jangan lagi ada letupan-letupan. Artinya saya udah kerja keras, lu tuduh gua kacung gitu kan? Iya, kurang lebih seperti itu. Itu aja yang sebetulnya, Itu Pak. dulu. Jadi kalau benar, kalau ini ya benar bahwa ucapan kacung itu adalah salah, ya salah. Menurut Bapak itu sebatas pencemaran nama baik, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, Ya. atau mempertentangkan individu Ya. masyarakat berdasarkan sara atau golongan. Pasal 27 ayat 3. Jadi Anda tidak setuju Pasal 28? tidak, sama penggunaan pasal 28 ayat 2 di sini, Pak. Ya. Menurut saya berlebihan. Sangat-sangat berlebihan. Sebetulnya saya berharap dalam hati. Saya berharap, Pak, dilakukan mediasi. Bapak kan Dewan Pakar Iya, ID. iya. Kenapa Bapak tidak telepon ID Bali? melapor ya? Misalnya cabut dulu deh. Atau rubah dulu laporannya. Saya surat panggilan pertama, dia udah terima, udah langsung pasal 28, junto-junto memang. Iya. Bapak ada komunikasi nggak dengan ID Bali? Komunikasi itu ada, Pak. Komunikasi itu pasti ada. Sebagai sebuah organisasi, pasti ada komunikasinya. Tapi, komunikasi ke substansi ini, saya terlambat tahu. Saya terlambat. Sekarang belum terlambat, masih bisa. Oh iya. Pelapor itu berhak mencabut. Betul, Ada Pak, koordinasi ya, Bang, ya? Pak Hotman. Kita saat ini sedang berada pada tahap konsolidasi. Saya kan tidak tahu harus ke sini, Pak, baru ditelepon. Tapi kita sedang berada dalam tahap konsolidasi. Karena kita tidak enak juga, Pak. Kami tidak senang juga, Pak. Di dalam media sosial itu kan ID diserang juga. Seolah-olah perkara kecil dipersoalkan. Nah, ya kan faktanya begitu. Iya, tapi kan ID ini kan terdiri dari profesornya banyak, dokternya kan, banyak. itu yang saya Tapi tanya. pilihannya Ya, tidak demokratis. Kenapa mesti ID Bali yang bereaksi? Kalau dianggap itu persoalan institusi ID, harusnya ID pusat yang bereaksi. Atau sudah ada restu dari ID pusat? tidak, Oh, tidak ada? tidak ada. Oh. Oke Bang, ini Ya. sepertinya ada perdebatan lagi ya. Apakah ini ID Balinya aja yang baper, kok yang pusat diam-diam aja gitu kan? Nah, oleh karena itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hot Room.